Oke adik-adik, kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus selalu baik, sangat baik, dan Dia amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita memuji ini sama-sama sambil kita dengarkan. Dan saudara, kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu karena lahir di hidupku. Semuanya angkat tangannya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Dalam kesudahan kasih setia-Mu Tuhan selalu menolong bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu karena lahir di hidupku. Semuanya semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, Kaulah yang terbesar, Kaulah yang terbaik, bahkan Kaulah yang segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. We worship You, haleluya Tuhan. Terima kasih, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Terpujilah nama-Mu, berkati firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman itu boleh bertumbuh berakar dan juga berbuah bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah, adik-adik, yuk kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa ya. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami rindu mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah Engkau sampai jauh di kedalaman hati kami. Berbicaralah karena kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas sedang bekerja, masuk terus ke dalam hati kami, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, Roh-Mu bekerja di rumah kami, di keluarga kami, di hati kami, maka firman-Mu yang dahsyat itu mengubah, mendatangkan mujizat, merubah keadaan, dan memperbaiki segala sesuatu yang tidak terkendali pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar isi hati Tuhan. Yang siap mendengar, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Papi Mami siap mendengar? Papi Mami juga yang rapi ya duduknya ya, biar barengan, oke? Kakak mau cerita tentang birth of new generation. New generation. Birth of new generation. Artinya apa ya? Artinya kelahiran generasi yang baru. Wah, generasi yang baru. Maksudnya apa ya? Apa maksudnya klik? Nah, kayak gini nih, kayak teman kamu nih. Kira-kira kalau potongannya kayak dia nih, kalau dia disebut generasi baru, berarti apanya yang baru ya? Coba kita pikir. Oh, penampilannya baru. Kalau penampilan baru berarti klik, kacamatanya hilang, jadi baru. Betul itu, kelahiran yang baru seperti itu. Generasi baru, tampilan baru, nggak pakai kacamata. Bener nggak? Bukan. Kalau gitu, generasi baru lahir artinya apa ya? Oh iya, klik. Artinya generasinya ganti baju. Bajunya baru. Tadi merah, sekarang hijau. Nah, itu artinya kelahiran generasi baru. Yang setuju angkat tangannya. Salah. Untung pada nggak setuju. Pada nggak setuju kan? Nah, kalau begitu kelahiran generasi baru apa ya? Oh, kalau bajunya udah baru, rambutnya baru. Rambutnya warnanya hijau. Baju hijau, rambut hijau. Itu generasi baru. Benar begitu? Bukan. Habis generasi baru apa ya? Oh, generasi baru artinya nih, bajunya hijau, rambutnya hijau, mukanya hijau juga. Klik, kayak begini. Oh, itu mah kayak siapa? Kayak Huluk. Kayak siapa? Huluk. Itu bukan generasi baru namanya.
Habis generasi baru, kalau lahir generasi baru maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini nih. Klik. Generasi baru menurut firman adalah generasi yang diberikan hati yang baru dan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, jadi kelahiran generasi baru artinya generasi yang dipenuhi hati yang baru karena Roh Kudus turun ke dalam hatinya. Seperti ini nih, klik. Hatinya baru, klik. Dan dipenuhi oleh Roh Kudus, klik. Kakak kasih gerakannya gini ya. Kakak simpen dulu ya mic-nya ya. Kamu ikuti kakak, oke? Nah, hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi di rumah. Mana? Hatinya baru karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ulangin lagi ya. Hatinya baru dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, karena hatinya baru, maka keinginannya adalah baca Alkitab, dengerin firman, memuji-muji Tuhan. Karena hati yang baru itu sudah dipenuhi Roh Kudus, maka kepenginnya selalu hidup kudus. Itulah kelahiran generasi baru. Hatinya baru, dipenuhi Roh Kudus. Jadi maunya nih selalu nih baca Alkitab, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Itu kelahiran generasi baru. Walaupun klik di sekeliling kita nih masih ada gadget. Wah, siapa hari ini yang gak punya gadget? Ayo siapa? Gak ada. Semua pasti punya. Ada gadget, ada game, belum ada TV. Pokoknya keren-keren deh. Belum lagi nih, ada film-film yang wah, kita kepengen kayak Thor, kita kepengen kayak Prince Anna. Pokoknya semua yang ada di dunia ini menarik gak dilihatnya? Menarik. Tapi orang yang hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh, sekalipun di sekelilingnya ada film, ada games, ada banyak hal-hal yang menarik yang membuat dunia ini lebih hebat, tapi generasi yang baru kecenderungannya berlari kepada firman Tuhan, berlari kepada Roh Kudus, berlari kepada haleluya, Tuhan yang hidup. Sehingga sekalipun boleh ada film, kalau generasi yang baru biasanya ngapain? Aku nonton film. Iya, tapi aku generasi yang baru. Jadi
aku juga berdoa. Aku juga beribadah. Aku juga sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Film boleh ada, game boleh ada, tapi Tuhan Yesus jalan terus. Game boleh berhenti, film boleh selesai, bacaan komik boleh kelar, tapi Alkitab jalan terus. Film keren di bioskop boleh main. Game baru yang dipinjamin teman boleh ada. HP yang ada mainan kerennya boleh main, tapi doa jalan terus. Itu kelahiran generasi yang baru, karena hatinya baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi apapun yang ditawarkan dunia ini boleh aja, tapi aku berlari kepada Tuhan Yesus. Itulah kelahiran generasi yang baru. Tentu saja nih, orang-orang yang ada ketakutan, kalau tiap hari kamu doain, ketakutannya hilang. Orang-orang yang lagi sakit dek, kena COVID, gak cuman sakit karena COVID-19 aja loh. Ada yang kena DBD, mungkin juga nih dek, ada yang kena penyakit liver, ada yang terbaring karena penyakit kanker. Karena kamu, karena papa, karena mama penuh Roh Kudus, berdoa di tengah-tengah dunia ini, semua sakit penyakit hancur dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi atas keluargamu, terjadi atas teman-temanmu, terjadi atas seluruh kota kita. Itulah generasi yang baru, generasi yang berdoa bersama dengan Roh Kudus. Maka dahsyat, mujizat dan ajaib yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudusnya? Papi mami, bukankah ini waktunya? Di hari Pentakosta ini, di hari di mana Roh Kudus turun, tercurah dengan dahsyat, bukankah ini waktunya rumahmu menjadi tempat kediaman Roh Kudus? Rumahmu menjadi tempat di mana Roh Kudus turun menjamah kamu dan seisi rumahmu. Bukankah itu tujuannya saat Roh Kudus tercurah ke dalam dunia ini? Angkat tanganmu, papi mami angkat tangannya, adik-adik angkat tanganmu, dengarkan musiknya, siapkan hatimu, buka hatimu sungguh-sungguh. Kita mau minta Roh Kudus turun atas rumahmu, atas hidupmu. Bukalah hati, bukalah hati, sungguh-sungguh. Mulai fokus. Katakan sama-sama,
Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh keluargaku, menyembahmu di rumahku. Ku buka hati, katakan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari Papi, ini waktunya engkau bangkit menjadi imam. Rumahmu tempat di mana mesbah Tuhan dibangun. Bukan cuma sekedar atap, bukan cuma dinding berjendela dan berpintu, tetapi rumahmu, rumah tanggamu adalah mesbah untuk kamu mempertemukan anak-anakmu dan seisi rumahmu dengan Tuhan. Ayo Papi, mulai angkat tanganmu berdoa. Mami, angkat tanganmu Mami, mulai berdoa. Adik-adik, jangan berpikir kamu masih kecil sehingga tidak perlu sungguh-sungguh berdoa. Salah. Tutup matamu sungguh-sungguh, sembah Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja melalui hidup papa mama. Kalau ada opa oma yang ikut hadir dalam ibadah ini, Roh Kudus bekerja melalui opa oma dan orang-orang yang hari ini duduk beribadah bersama-sama di ibadah anak online ini. Roh Kudus sedang bekerja atas kalian. Buka hatimu, buka hatimu, berserah, berserah. Kira tapi Mami mulai tumpang tangan atas anak-anakmu. Tumpang tangan, tumpang tangan, minta Roh Kudus turun. Jangan takut Papi Mami. Tumpang tangan, doakan Roh Kudus tercurah atas anak-anakmu. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Tumpang tangan, minta. Otoritas yang ada padamu sedang bekerja Papi Mami. Roh Kudus tercurah. Adik-adik, buka hatimu. Buka hati artinya sungguh-sungguh, Dek. Minta. Papi Mami tumpang tangan. Terus doakan, terus. Roh Kudus turun atas anak-anakmu, atas seisi rumahmu. Turun atas hidupmu pribadi, turun.
mengalirkan kesembuhan, mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan mujizat, mengalirkan pemikiran yang baru, mengalahkan ketakutan, mematahkan intimidasi. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah. Dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Bapa di dalam surga, saat Roh Kudus ambil alih keluarga kami, rumah kami, maka hati yang baru itu ada di dalam kami. Kami hidup tidak dipimpin oleh dunia ini lagi, melainkan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat di masa-masa kelam seperti ini. Sebab saat Roh Kudus tercurah, ada kuasa yang tidak terbantahkan sedang bekerja di bangsa ini, dan dimulai dari keluarga kami saat ini. Anak-anak kecil akan bernubuat, dan mereka akan mendapatkan kuasa yang begitu dahsyat. Papa mama akan mendapatkan mimpi, sebab hari-hari akhir sedang terjadi di rumah kami. Kuasa pencurahan Roh Kudus terjadi di rumah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mengucap syukur sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Papi Mami, adik-adik, selamat Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tutup dalam doa. Kita mau tutup mata kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai hari ini untuk kami sekeluarga. Kalau kami boleh dilewati dari pandemi COVID-19 ini sampai hari ini, semua karena penyertaan Tuhan. Kami juga percaya Tuhan yang mencukupkan akan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan juga memimpin dari hari demi hari untuk kami boleh terus sehat dan tidak terkena COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biar lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Tuhan. Kami percaya walau hanya lewat ibadah online, Engkau sanggup Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19. Biar kami boleh keluar sebagai pemenang ya Tuhan. Kami boleh melihat bangsa Indonesia dalam keadaan yang sehat, semua rakyatnya makmur, sejahtera.
Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau tutup dalam doa, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuannya manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.